belajar lagi ya. Nah, tema kali ini tentang ga dekimas atau ga dekiru untuk bahasa kamusnya ya. Di sini ada ryori ga dekimas. Ryori itu memasak. Ga itu partikel untuk penegasan. Kemudian ada dekimas. Dekimas itu bisa untuk bahasa kamusnya dari dekiru diubah ke dalam bentuk mas, itu menjadi dekimas. Aku bisa memasak. Ya, lanjut. Nah, mite kangae masho. Mite itu dari miru ya. Jadi mari kita lihat. Kangae masho itu mari kita ya. Mite kangae masho, mari kita lihat bersama. Di sini ada dua gambar, ada dua potret. Ada dua potret, dua perbedaan budaya antara Jepang dan Indonesia. Di sini ada gamelan, ada gendang, ada drum untuk Indonesia ya. Dan untuk Jepang sendiri ada kecapi, namun bukan kecapi namanya adalah koto. Ya. Ini untuk sekedar tahu biar kalian bisa lihat sendiri beberapa budaya yang ada di Jepang ya. Nah, eigo ga dekimasu. Aku bisa bahasa Inggris. Eigo itu bahasa Inggris. Ga itu partikel penegasan dan dekimasu itu bisa. Jadi berarti aku bisa bahasa Inggris. Nah, di bab ini kita akan mempelajari tentang keterampilan apa yang kamu kuasai. Ya, mari kita belajar menerangkan mengenai kemahiran apa yang kamu bisa lakukan. Ya, lanjut. Kite imasho. Mari kita dengarkan ya. Tapi karena sensei yang menjelaskan, jadi tidak perlu audio yang dinyalakan, tapi sensei saja yang berbicara ya. Nah, yang pertama ada memasak. Nah, sebelum ke sini, ini ada dua orang yang sedang saling berhadapan, lalu berbicara, apa yang kamu bisa? Nah, yang coklat ini menanyakan, apa yang kamu bisa, Oren? Gitu. Nah, si Oren ini menjawab, ada beberapa pilihan. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Ya, ada ryori. Ryori desu. Ryori ga dekimasu. Ya, hai, tsugi, lanjut. Dansu desu. Dansu ga dekimasu. Dansu itu dansa. Kemudian lanjut yang ketiga. Badminton desu. Badminton ga dekimasu. Ya, lanjut. Arabiago desu. Arabiago ga dekimasu. Ya. Ryori dansu, badminton, arabiago. Ryori dansu, badminton, arabiago. Hai, tsugi. Nah, di sini ada lagi yang kelima. Gita desu. Gita ga dekimasu. Gita, taknya panjang ya. Gita. Kemudian eigo desu. Eigo ga dekimasu. Ya, gita itu gitar, eigo itu bahasa Inggris. Kemudian shirato desu. Shirato ga dekimasu. Ya, hai, tsugi. Origami desu. Origami ga dekimasu. Ya. Nah, itu tadi kemahiran-kemahiran yang bisa kita pelajari ya. Lalu bagaimana percakapan atau kalimat yang harus dipakai? Nah, ini kalimatnya terlebih dahulu. Watashi wa, lalu diisi dengan kebisaannya, lalu diikuti dengan partikel ga. Nah, ga di sini menyatakan penegasan dari keterangan dekimasu, dari keterangan kebisaan ya. Dan ini sukoshi. Nah, sukoshi itu sedikit ya. Kalau misalkan kamu bisanya sedikit aja, pakainya sukoshi. Atau misalkan untuk merendahkan diri ya, tidak mau sombong, nah pakai sukoshi ya. Nah,
Di sini ada contohnya ryori. Watashi wa ryori ga sukoshi dekimasu. Watashi itu saya atau aku, ryori itu memasak, ga itu partikel penegasan, ya. Kemudian sukoshi itu sedikit dan dekimasu itu bisa. Jadi kalau diartikan aku bisa sedikit dalam memasak, ya. Aku bisa sedikit dalam memasak, ya. Kemudian kalau misalkan untuk percakapan di sini, ryori desu ka? Ya. Dijawab ii desu ne atau sugoi desu ne. Ii desu ne itu bagus dong. Kalau sugoi itu wah keren, gitu ya. Sugoi itu lebih baik daripada ii desu ne, ya. Nah, di sini desu adalah penyempurnaan kata yang tidak memiliki arti khusus, namun sangat penting. Jika ditambah ka, maka kalimat akan menjadi kalimat tanya. Di sini, ryori desu ka? Nah, ryori desu ka? Memasakkah? Memasakkah? Ya. Ka itu untuk bertanya, ya. Jadi ini sangat penting. Kalau nggak ada ka, berarti kalimat itu bukan kalimat tanya seperti ini. Dekimasu, bisa aja. Kalau bisa ka, dekimasu ka. Nah, gitu ya. Ngerti ya sampai sana? Mari kita lanjut refleksi materi pembelajaran. Nah, di sini kita belajar pola kalimat yang tadi ya. Watashi wa nani nani ga dekimasu. Ya. Nani nani di sini atau titik-titik di sini diisi oleh kemahiran yang kalian bisa lakukan, ya, seperti tadi. Misalkan ryori yang tadi ya, watashi wa ryori ga dekimasu. Watashi wa ryori ga dekimasu. Aku bisa memasak, ya. Nah, kalau misalkan ini percakapan antara dua orang, nanti si responden menjawab ii desu ne atau sugoi desu ne, ya. Nah, KB itu kata benda yang tadi ya, yang kemahiran. Sudah ngerti ya? Nah, ini kita belajar percakapannya. Nah, watashi wa dansu ga sukoshi dekimasu. Watashi wa dansu ga sukoshi dekimasu. Ya. Nah, kalau misalkan mau jawab sugoi, nah, dijawab lagi nih. Sugoi desu ne, misalkan nanti si orang ini atau lawan pembicaranya bilang sugoi desu ne, kondo oshiete kudasai. Nah, kondo itu nanti, oshiete kudasai itu adalah kata permintaan tolong untuk mengajari. Oshiete itu dari oshieru yang artinya ajari. Jadi kalau diartikan nanti ajari aku ya. Nanti tolong ajari aku ya. Nah, di sini soalnya ada kudasai, ya, permintaan, ya. Di sini ada kalimat permintaan, ada kudasai. Jadi kondo shiete kudasai, nanti tolong ajari aku ya, atau nanti ajari aku ya, sama saja artinya ya. Nah, nanti dijawab nih, ii desu yo, gitu. Ya, kalau misalkan ada seseorang yang nanya, aduh nanti ada drama nih, harus ada yang bisa dansa. Nah, nanti yang hijau ini jawab, watashi wa dansu ga sukoshi dekimasu. Nah, atau watashi wa dansu ga sukoshi dekimasu. Ya, kalau untuk logat Jepangnya. Nah, nanti dijawab nih sama yang orang ini, sugoi desu ne, kondo oshiete kudasai. Ya, seperti itu. Nanti yang hijau jawab, ii desu yo, oke, gitu ya. Kalau misalkan mau jawaban lain seperti ii desu ne, nah beda lagi nih. Nah, ada yang bisa dansa nggak ya, misalkan gitu. Terus nanti yang hijau jawab, watashi wa dansu ga sukoshi dekimasu, gitu misalkan. Nanti dijawab, ii desu ne, bagus dong, kondo issho ni shimashou, gitu. Kondo itu nanti, issho ni itu bersama ya, dan shimashou itu melakukan bersama-sama atau belajar bersama-sama ya. Jadi kalau misalkan diartikan, nanti kita belajar bersama. Dijawab, ii desu yo, ii desu yo, i itu bagus atau oke, ya. Begitu. Nah, bisa paham ya sampai sini? Karena gampang sekali. Wah, sudah selesai. Untuk tugasnya
kita lanjut saja di Google Classroom. Oke? Sampai nanti. Assalamualaikum. Ohayo. Konnichiwa. Konbanwa.